Halo pemirsa, ibu dan bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun berada. Tiba waktunya kita bertemu kembali dalam program Tiba Tanya Ibu dan Bunda. Bersama saya Ibu Rosti Malin Munte, ditemani oleh Bunda Dr. Immaculata Umiyati. Apa kabar Bunda? Luar biasa. Terima kasih. Jadi Tiba Tanya Ibu dan Bunda adalah program bincang-bincang atau tanya jawab sehingga kita bisa saling berinteraksi melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikirim langsung melalui YouTube Aris Merdeka Official dan melalui sosial media Tiba dengan hashtag Tiba-Tiba Bertanya yang tayang di YouTube Aris Merdeka Official. Tema yang akan membahas seputar topik anak berkebutuhan khusus, khususnya tentang anak autis dan parenting dan pola asuh bersama netizen ataupun narasumber terpercaya. Seperti pada topik kali ini yang akan kita bahas bersama dengan Bunda Immaculata tentang anak autis berbakat. Nah, silakan Bunda tentang anak berbakat ini, silakan Bunda untuk menjelaskan kepada kita supaya jelas. Iya, kita masih belum bisa move on ya tentang peristiwa kemarin. Salah satu murid kami dari Immaculata dan beliau adalah mamanya, Ibu Lala. Ibu Surai juga datang waktu itu. Kita masih belum bisa move on, begitu dahsyatnya ya. Alan main 38 lagu ya Bu. 38 lagu non-stop, pipis tidak, ganti baju juga tidak gitu kan, dengan semangatnya mainnya itu luar biasa. Jadi bakat ini memang Tuhan anugerahkan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, apapun itu kebutuhan khususnya ya. Bisa anak Down syndrome, bisa anak adik-adik, ada ADHD, semuanya Gusti Allah akan maringi itu. Yang namanya bakat itu adalah betul-betul seperti dia dapat begitu aja loh. Jadi yang namanya bakat itu luar biasa. Saya waktu di Muri itu kan saya diajak nonton ke Ruang TV itu toh Bu. Itu ada, saya lupa namanya, sayang banget. Dia memainkan lagu tersebut di usia 6 tahun. Di mana Pak Jaya Suprana bisa memainkan lagu tersebut umur 21. Luar biasa. Nah ini loh yang namanya bakat itu sampai kita mikir gini, ih kok bisa sih? Kayak kemarin Alan, ih kok bisa sih Alan duduk loh 3,5 jam main sedemikian rupa tanpa itu kok apal sampai tangannya sticknya digitu-gituin kan ya, kepanasan sampai gini gitu ya karena capek. Itu Bu, luar biasa. Jadi memang anak kebutuhan khusus ini, beberapa anak, tidak semua anak ya Bu, beberapa anak ini memang dianugerahi bakat yang luar biasa, dan bakat ini seperti tidak diawali oleh diajarin, sebetulnya memang diawali Tuhan sudah kasih. Kayak seperti kemarin itu kan Bu. Jadi aku mau gini, aduh udah 3,5 jam main nih Bu Lala. Jadi tak suruh tidur di mobil, tapi dia kan masih gelisik-gelisik. Akhirnya aku pinjemin handphone. Itu dari Jakarta sampai ke Bogor nyanyi lagu Jepang. Dan aku pikir kan capek banget, orang kita yang nggak ketebak-ketebak pokoknya kita capek gitu kan. Dia sangat happy nyanyi, dan aku mikir gini, tanya gini, Lan kapan kamu belajarnya lagu Jepang? Gitu, di sini juga nggak dikasih handphone gitu kan. Jadi mungkin dulunya pas di rumah ya. Nah hal-hal seperti itu Bu Ros. Jadi bakat ini memang sudah Tuhan berikan. Bakat ini tidak bisa, misalnya anak yang lain bisa nggak diajarin seperti Alan? Ya nggak bisa. Itu yang bakat. Jadi bakat ini berbeda dengan kebisaan. Nah nanti kita ulas lebih lagi ya, apa antara bedanya bakat dan kebisaan. Oh gitu ya. Beda. Oh, beda antara bakat dengan kebisaan. Iya. Bisa ala biasa. Iya, Kan karena habit ya. Iya, nanti itu Bunda akan jelaskan kepada kita. Tetapi dengan semangat yang kemarin itu, kita masih tetap harus menyampaikan congratulations untuk Ananda Alan dan juga untuk mamanya. Iya, mamanya, untuk Bunda Immaculata yang sudah mendidik dan melatihnya, juga untuk Pak Chandra ya, yang sudah gurunya luar biasa melatih Alan. Nah, dengan kekaguman kita yang seperti ini, sebenarnya itu
pemirsa juga dan saya juga tentu ingin tahu sekali bagaimana Alan tiba di tempat ini. Waktu dia datang, apakah sudah menunjukkan bahwa dia mempunyai kebiasaan yang terus dikembangkan atau bagaimana? Bisa diceritakan Bunda? Ya, kalau Bu Lala sendiri ada ini nggak sih Bu? Wah, anakku bisa. Sama sekali nggak kelihatan Bu selama di rumah. Saya kan 24 jam ya sama dia ya. Alan itu nggak diasuh sama asisten atau siapapun. Aku yang ngurus ya. Sendiri. Jadi aku tuh nggak ngelihat dia tuh tertarik ke alat musik. Di rumah pun sebenarnya ada alat musik, tapi dia tuh sama sekali nggak nyentuh. Itu. Terus yang aku lihat di rumah itu dia tuh tertariknya malah sama otomotif, sama elektronik. Sama sekali nggak kelihatan dia tuh akan mengarah bakatnya ke alat musik drum. Jadi saya tuh surprise banget waktu aku masukkan ke Immaculata boarding school itu. Alan kan sama sekali nggak bisa apa-apa Bu ya. Ya kan? Dia nggak bisa diam, duduk untuk 5 menit aja nggak bisa. Makanya waktu Bu Ima ngasih video Alan latihan main drum, aku tuh kaget. Kok dia tuh bisa duduk tenang tanpa dia lari meninggalkan tugasnya gitu loh. Itu surprise banget buat saya tuh. Baru duduk doang ya? Baru duduk doang. Itu tuh luar biasa sekali. Soalnya selama ini kan dia kalau duduk nggak ada 5 menit dia udah mondar mandir jalan ke sana ke sini. Ini terus kok dia tuh bisa ikut dalam sebuah grup band. Dia tuh nggak main sendiri, grup band. Berarti dia kan harus mengikuti Alur ya? Alur vokalisnya, pemain gitarnya, keyboardnya, dan dia kok bisa ketukannya kok pas gitu loh. Di mall pula ya? Iya, aku tuh surprise banget. Terus dia yang aku kagum itu dia tuh bisa menyelesaikan sampai selesai. Dia tidak lari, dia tidak tantrum, dia tidak ya pokoknya dia tuh seperti menikmati acaranya. Ya yang surprise tuh kemarin tuh aku pikir per 10 lagu dia istirahat gitu ya. Ternyata kok non-stop dia happy mengerjakannya. Berarti emang bakatnya di situ ya Bu. Jadi terima kasih Bu Ima sudah menemukan bakat Alan. Coba kalau saya nggak ketemu Bu Ima mungkin Alan tidak jadi siapa-siapa ya Bu ya. Dia mungkin tidak bisa bermain musik, dia ya seperti itu. Iya, jadi Bu Ros sebetulnya itu ini merupakan kerja tim. Tim betul-betul. Kalau misalnya Alan itu sudah ternyata muncul di bakatnya kelihatan di asuh Pak Chandra gitu ya. Tapi kalau mamahnya ini nggak bisa dia kerja bersama, nggak bisa juga. Ya kan apa-apa nggak boleh, ini nggak boleh gitu kan. Misalnya misalnya nih, wah Alan kayaknya perlu beli ini nih Bu, itu misalnya orang tuanya nggak mau, ya nggak jadi toh Bu. Jadi semuanya itu orang tua dan sekolahan itu bisa kooperatif, mamanya bisa diajak kerjasama dengan baik, itu utama banget. Jadi istilahnya manut ya. Kalau orang manut tidak berarti segala sesuatunya harus iya tidak ya, tetapi mengerti ketika diajak bicara, ketika sekolah mengutarakan begini-begini, mamahnya mau, mamahnya mengerti, itu penting sekali ibu-ibu. Jadi ibu-ibu dengan terapisnya, dengan gurunya itu harus bisa kerjasama dengan baik, nggak usah dikte gitu ya. Nggak usah dikte anakku harus begini gitu ya Bu Ros, karena kan sekolah tentu ya bisa dikatakan lebih tahu ya. Karena kalau di sekolah dan di rumah itu beda. Kalau di rumah kan pasti kayak gitu kan melawan terus. Tapi kalau di sekolah kan ada aturan, ada ini anak mengerti gitu ya. Jadi sebaiknya memang antara orang tua dan sekolah itu bisa harus kerjasama dengan baik. Ya manut tidak dalam arti negatif ya. Tetapi mau diarahkan, mau diajak kerjasama. Artinya nggak gini loh, ya kan aku sekolah bayar, mesti kemauanku yang terturuti gitu. Jadi sebenarnya saya mau katakan juga bahwa Bu Lala ini contoh baik banget untuk orang tua murid yang lain, karena ya kalau bahasaku sih manut. Jadi Bu Lala ini manut, misalnya di suatu saat Alan nggak ikut ya enggak apa-apa, yang kayak gitu-gitu loh Bu. Jadi manut, mengerti, percaya lah ya. Dia percaya 100% pada pihak sekolah dan yakin bahwa yang akan diberikan kepada anaknya adalah yang terbaik. Penting sekali. Untuk Bunda dan para ibu yang ada di rumah, yang pertama tadi yang disampaikan oleh kedua ibu ini adalah soal kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Tetapi toh itu
hanya sebahagian, tentu ada lagi yang lain ya toh. Jadi kita para bunda jangan hanya melihat bahwa oh ya ini hasilnya bagus sekali kok, Alan luar biasa, itu hasil. Iya. Prosesnya yang penting Iya. kita pelajari Betul. supaya kita bisa mengikuti. Oh iya begitu rupanya caranya supaya anak saya bisa berhasil. Kan itu yang terpenting. Selain kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua, tentu ada juga pelatihannya, ada juga soal apa ini namanya disiplinnya dan lain-lain. Saya pikir itu juga perlu. Kenapa tiba-tiba lah saya bilang dari cerita ini, kok Alan tiba di sini bisa mengikuti sistem, bisa mengikuti aturan yang tadinya tidak bisa duduk hanya sebentar, kok tiba-tiba di sini kok jadi bisa. Nah itu kan perlu juga Bunda jelaskan supaya para ibu yang ada di rumah tahu tentang itu. Iya, ya betul sekali. Jadi memang anak-anak zaman kita sekolah lah Bu, kita sekolah itu kan lebih nurut sama mak kita, mama apa guru kita? Guru kita tentu. Jadi kita sama guru itu kan manut, respect gitu ya, itu dengan guru, dengan orang tuanya nggak terlalu bisa waktu zaman sekolah kan enggak kata bu guru nggak begitu gitu kan. Gitu ya Bu, kata mama kita kan begini Bu, enggak kata bu guru nggak begitu gitu. Nah itu pentingnya juga itu bahwa memang anak-anak itu dengan orang lain lebih percaya ya Bu, lebih respect, lebih percaya dengan guru itu sangat gitu. Nah si Alan ini dengan Pak Chandra itu kan lengket ya. Deket banget. Kalau jamnya Pak Chandra, harinya Pak Chandra gitu ya Bu, Pak Chandra mungkin datang atau jam 9 atau jam 10, itu dia udah nempel aja di tembok. Pak Chandra mana ya? Pak Chandra mana ya? Jadi begitu Pak Chandra udah datang, wow bahagia. Tapi ketika Pak Chandra belum datang juga layu gitu kan, karena itu ngerti jamnya dia adalah jam dengan Pak Chandra. Nah kenapa seperti itu? Karena memang itulah bakatnya di situ, kesenangannya dia sungguh-sungguh di situ. Jadi musik itu buat dia segalanya Bu. Segalanya dia buat musik. Nah, kalau dia tak ajak nonton ke kamarku gitu kan Bu, TV ku kan nggak ada YouTube-nya ya. TV enggak demen, nggak tertarik ya pergi dia gitu karena tahu itu nggak ada untuk musik. Tapi kalau aku ajak ke Bude gitu kan, udah langsung duduk ya langsung nonton YouTube dan musik gitu. Itu yang namanya. Jadi tahu dunianya dia adalah dunia musik, jadi segala sesuatunya ada di situ. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan bakat Bu. Dia memang klik banget dengan yang dia sukai itu. Kan gini Bunda, ini kan Alan adalah anak yang berkebutuhan khusus gitu. Pertanyaannya, bisakah seorang anak berkebutuhan khusus atau autis itu menjadi berprofesi sebagai dalam bidang yang dia minati itu, bisakah itu menjadi profesi itu loh? Ya. Jadi misalnya Alan ini gitu ya di musik, apakah dia akan bisa berprofesi di musik? Sangat bisa sekali. Sangat bisa banget. Namun ini mesti didukung oleh kita-kita orang dewasa yang harus mengarahkan dan membuka pintu. Karena anak-anak ini memang jadi kan manusia ini kan punya tahapan-tahapan berpikir gitu ya sampai kepada begitu suatu, wah aku mau ikut band ke sana aku mau nyuruh duit aku mau gabung dengan itu gitu kan. Nah itu kemampuan untuk hal seperti itu tuh sangat kecil sekali atau malah mungkin tidak. Nah jadi kita juga harus membuka pintu, harus mencari jalan Bu untuk supaya anak ini lebih berkembang ke dunia yang lebih luas. Sangat sayang kalau hanya sekedar ini ulang tahun terus acara apa yang intern doang, itu sangat sayang. Maka kita butuh pihak lain untuk membukakan pintu. Kemudian siapa ya? Ya mau tidak mau ya memang ya harus yang di dunia yang sama, di dunia musik gitu kan. Adalah orang berbaik hati untuk mengajak tampil. Adalah orang berbaik hati untuk masuk di grupnya. Karena toh Alan ini kalau di dunia musik abok dikon opo wae mau Bu. Karena memang sangat bisa di situ. Kalau dari kami sendiri, dari Immaculata sendiri, jadi ya bismillah paling tidak tahun depan kita sudah bisa membuat restoran di seberang sekolah Bu. Karena di situ kan jadi Alan akan berperanan untuk musiknya
gitu. Saya berpikir seminggu 3 kali aja di restoran itu dia main, itu kan sudah sekian ratus orang nonton ya. Jadi akan itu membuat inspirasi buat orang lain. Jadi sangat mungkin bila kita mengusahakan lebih keras dan ada pihak lain yang mau membukakan pintu untuk Alan, karena untuk perilaku tidak masalah, untuk kegiatan tidak masalah. Jadi tinggal mengembangkan ya Bu. Jadi jangan berharap Bu, jangan sampai hanya stop pada oke, sudah menerima rekor muri gitu ya. Tapi ini harus ada kelanjutannya. Gitu. Jadi kita mencarikan. Misalnya dia nanti ikut berkegiatan di gereja, ya kan? Sangat mungkin gitu Bu. Jadi sangat mungkin untuk menjadi profesinya. Baik Ibu dan Bunda, pada saat kita melihat apa yang dilakukan oleh Alan, khususnya ketika mendapat muri, kita jadi terpikir untuk bertanya yang tadi, dan ternyata rencana ke depan itu sangat dimungkinkan untuk profesinya Alan juga ditingkatkan. Oleh karena itu, tentu melalui acara seperti ini kita berharap sekali para pihak khususnya yang bergerak di dunia industri musik membuka pintu untuk anak-anak seperti Alan. Itu yang kita harapkan. Di samping kerjasama tadi antara sekolah, orang tua, juga please tolong untuk para kawan-kawan atau ibu bapak yang bergerak di industri musik, bukalah pintu untuk anak-anak ini. Tapi sebelum itu tadi sudah ada, saya pikir kesempatan yang sangat baik untuk Alan dan kawan-kawan ketika ada restoran dibuka punyanya Immaculata juga, mereka akan tampil di sana, tentu orang yang akan datang juga akan melihat begitu. Jadi saya pikir ini sesuatu yang sangat baik untuk ke depan untuk Alan dan kawan-kawan. Begitu ya Bunda ya? Iya, betul. Baik. Ini pertanyaan kepada Ibu Lala ya. Apa atau bagaimana testimoni Ibu terhadap Alan yang tadi itu, yang kita dari awal melihat bahwa Alan ini belum kelihatan bakatnya, tetapi ketika masuk ke Immaculata Boarding School ini menjadi Alan yang luar biasa. Bagaimana prosesnya itu? Ibu bisa mungkin bercerita kepada para ibu dan bunda di rumah. Ya, perasaan saya kemarin waktu Alan menerima muri itu di luar ekspektasi saya, Bu. Sebenarnya Alan saya masukkan ke sekolahnya Bu Ima di Immaculata Boarding School biar Alan itu mandiri. Kita sebagai orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus, pasti kita nggak akan muluk-muluk pengen anaknya jadi apa gitu kan. Jadi kalau saya itu cuma mengalir aja. Setiap kemajuan yang Alan dapatkan, saya selalu syukuri. Sekecil apapun, tadinya Alan umur 7 tahun belum bisa ngomong, dia umur 10 tahun baru bisa ngomong, itu saya sangat bersyukur sekali. Pokoknya setiap apapun yang Alan dapatkan, saya sangat bersyukur. Apalagi ini di luar ekspektasi saya, di luar harapan saya, Alan bisa bermain musik dan musiknya itu sangat luar biasa. Dan sekarang bonusnya itu Alan mendapatkan rekor muri, itu suatu anugerah yang luar biasa, Bu. Saya nggak berpikir sampai ke situ gitu loh. Kalau nggak ada Bu Ima, mungkin ya Alan bukan siapa-siapa gitu ya. Mungkin Alan yang masih suka tantrum, masih suka mondar-mandir, nggak bisa tenang gitu. Itu ya sangat luar biasa sekali. Saya tuh ibaratnya Bu Ima sama Pak Chandra itu sudah menggambar Alan. Alan itu ibaratnya kan masih polos gitu ya. Terus digambar menjadi sesuatu yang bisa kita lihat. Bisa menghibur banyak orang, bisa membuat happy banyak orang. Itu saya tuh puji syukurnya sangat nggak terkira, Bu. Itu di luar ekspektasi saya pokoknya itu. Itu anugerah-anugerah yang sangat puji Tuhan pokoknya satu. Saya sampai kalau ngelihat videonya aja masih suka nangis loh, Bu. Videonya Alan yang kemarin itu sampai sekarang nggak percaya gitu loh. Ini Alan yang dulu yang aku asuh dari kecil sampai sebelum masuk ke tempat Bu Ima itu, dia masih suka marah, masih suka mondar-mandir, nggak bisa diem, nggak bisa mengungkapkan apa-apa gitu. Sekarang setelah masuk ke tempatnya Bu Ima menjadi lebih tenang ya Bu ya. Sudah bisa dibilangin, dia kalau minta sesuatu misalnya kita tidak diturutin, dia masih oh ya mah oke, nggak apa-apa gitu. Jadi sangat luar biasa. Berapa tahun Bu Alan di tempat Ibu? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun itu perubahannya sangat luar biasa. Dan
Ya itulah, terima kasih Bu Ima, Pak Sama-sama. Chandra yang sudah membimbing Alan menjadi sedemikian rupa sampai di titik ini, sampai membanggakan orang tua, membahagiakan semua orang. Juga tentu kita sebagai orang tuanya amat sangat bersyukur Bu. Ya, aku aja senang banget kok Bu. Barangkali Bunda Immaculata boleh menyampaikan kepada para ibu dan bunda yang di rumah, kalau ingin seperti Alan, bagaimana caranya untuk dapat dimasuk di boarding schoolnya, atau juga sifatnya konsultasi atau apa kepada Ya. Bunda supaya bisa terbantu para ibu yang ingin seperti Ibu Lala ini? Ya, namun saya tidak mengatakan bahwa kalau ke sini pasti seperti Alan gitu kan ya. Di bidang musik itu tentu tidak, karena bakat berbeda-beda. Namun paling tidak itu saya memang membentuk karakter anak, kepribadian anak, niatan anak itu untuk dua hal Bu. Untuk perilakunya betul-betul baik, mengerti lingkungan, mengerti ngalah, mengerti tidak marah-marah gitu ya, menata emosinya, mengontrol emosinya untuk bagaimana berhadapan dengan lingkungan saat itu dia ada, dan untuk mandiri dalam semua pekerjaan. Sebetulnya itu. Tapi bahwa kenapa dua itu saya kejar, karena kan nanti kan orang tuanya tidak ada ya, dipanggil Tuhan. Jadi ketika bapak ibunya sudah tidak ada, anak ini bisa survive. Kalau bakat seperti Alan itu sebetulnya menurut saya adalah bonus ya Bu, bonus yang luar biasa. Jadi saya tidak berani mengatakan bahwa kalau kesini pasti menjadi seperti Alan, menerima muri, musiknya jago gitu ya. Tidak, itu sangat spesifik. Tapi akan berkembang seperti Alan di bidang, di hal yang lain. Akan pasti, saya yakin akan berkembang dengan maksimal. Walaupun tidak di musik, mungkin di memasaknya, di bersih-bersih rumah, pasti akan di bertaninya gitu ya Bu. Dia akan berkembang dengan maksimal. Kalaupun itu tidak disebut bakat, itu adalah kebiasaan yang karena habit. Dan saya yakin itu akan tercapai karena apa ya, habit itu tadi, melakukan itu lagi dan nggak ada kata berhenti, terus menerus dilakukan. Itu yang sebenarnya akan menjadikan anak-anak sukses untuk kehidupannya. Baik, untuk ibu dan para bunda yang ada di rumah, tidak terasa tiba waktunya kita untuk mengakhiri episode ini, dan kita nantikan untuk episode berikutnya, dan kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa untuk para bunda mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube atau dalam kolom komentar postingan Tiba di sosial media @arismerdekaofficial dengan hashtag Tiba-Tiba Bertanya. Pertanyaan seputar topik anak berkebutuhan khusus. Mari dukung terus program Tiba Tanya Ibu dan Bunda di YouTube channel Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe.